Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Berikut ini saya akan menjelaskan salah satu teori, yaitu mengenai teori kepemimpinan. Menurut John Wiener, kepemimpinan merupakan kemampuan mengkoordinasi dan memotivasi orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Setiap organisasi pastinya punya yang namanya tujuan bersama demi kepentingan seluruh anggota yang ada di dalamnya. Untuk mencapai tujuan atau target tersebut, organisasi harus ada yang namanya seorang pemimpin yang tentunya untuk mengontrol anggota yang ada di dalamnya. Seorang pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang mungkin berbeda-beda. Dia harus menjadi sebagai panutan dan teladan, sebagai motivator, melayani anggotanya, memberlakukan keadilan dan cinta akan seluruh anggotanya. Kepemimpinan bisa dikatakan sebagai cara atau strategi yang dipakai dan diterapkan oleh seorang pemimpin dalam melaksanakan wewenangnya yang merupakan untuk menyampaikan bukti kekuasaannya bagi seluruh anggotanya. Ada beberapa tipe kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama, otoriter. Cara ini memaksa dan menggerakkan kelompok yang haknya dibatasi oleh undang-undang dan tidak mengkehendaki rapat atau musyawarah. Jadi dalam hal ini seorang pemimpin berbuat sewenang-wenang. Kemudian yang kedua, laissez-faire. Pemimpin tidak memberikan kontrol pada bawahannya dan membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. Berikutnya, demokratis. Dalam hal ini seorang pemimpin mengambil satu keputusan dengan cara melakukan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat demi kepentingan bersama. Berikutnya, pseudo demokratis. Sebenarnya ini hampir sama dengan otoriter, yang istilahnya tidak menggunakan atau tidak menghiraukan anggotanya. Dia mengambil keputusan sendiri atau mengusulkan keputusan sendiri yang memaksa anggotanya untuk menyetujui keputusan tersebut. Dan tidak hanya itu, ada juga beberapa pemimpin yang memiliki jabatan ganda atau merangkap jabatan terhadap lembaga-lembaga yang lain atau terhadap lembaga yang ada di luar kepemimpinannya saat ini. Jadi demikian saja penjelasan dari saya mengenai teori kepemimpinan. Jika ada kekurangan dan kesilapan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dari saya Berianto Haraifa. Terima kasih.